Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ismanto SPD MNCRS, salah satu dosen di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Program Studi Manajemen. Sebagai seorang dosen, saya wajib memaparkan mengenai pentingnya Tridharma perguruan tinggi, di mana salah satu diantaranya adalah dalam bidang pengajaran. Untuk itu, perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah mata kuliah wajib yang dapat diprogram oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS teori selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia membahas tentang fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi yang meliputi analisis jabatan, aktualisasi, dan pengendalian SDM dalam organisasi. Mata kuliah ini mengkaji tentang proses SDM, mulai dari proses SDM yang meliputi analisis jabatan, seleksi, rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan hingga proses pasca kerja. Lebih lanjut, materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas: pertama, konsep dan evolusi Human Resource Management; yang kedua, tantangan sumber daya manusia; yang ketiga, analisis pekerjaan; keempat, konsep perencanaan dan penamalan kebutuhan sumber daya manusia; yang kelima, konsep rekrutmen dan seleksi; yang keenam, orientasi program dan keputusan penempatan; yang ketujuh, konsep dan teknik penilaian kinerja; kedelapan, kebutuhan, jenis, metode, dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia; sembilan, arti manfaat pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karir; kesepuluh, konsep penggajian dan mengidentifikasi komponen kompensasi; 11, aktivitas karyawan dan resolusi konflik internal; 12, program K3; dan yang terakhir, konsep dan kegiatan yang dilakukan dalam audit sumber daya manusia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis iptek serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori bidang manajemen sumber daya manusia dan mengelola organisasi secara efektif. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama adalah beberapa buku, seperti buku Noe tahun 2017 yang berjudul Employee Training and Development, kemudian buku Robbins, Stephens and Judge 2018 yang berjudul Essential of Organizational Behavior, dan buku Mattis, Robert, dan Jackson yang berjudul Personal Human Resource Management tahun 2020. Adapun referensi pendukung pada mata kuliah ini yaitu penelitian-penelitian terkait manajemen sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan isu-isu mengenai rekrutmen dan seleksi, yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran dalam bentuk studi kasus. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Pertemuan 1-7 adalah pemberian materi, sementara pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan 9 dan 15 dilanjutkan dengan pemberian materi yang ditutup dengan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan Student Active Learning atau Student Center, di mana dosen memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari berbagai konsep yang harus dikuasai serta membantu mahasiswa memahami kondisi yang terjadi terkait dengan isu-isu manajemen sumber daya manusia, khususnya pada proses rekrutmen dan seleksi. Pada mata kuliah ini terdapat 2 aktivitas penting yang dilakukan selama perkuliahan. Yang pertama adalah dosen mempresentasikan materi kuliah dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua adalah dosen mengarahkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri melalui media pembelajaran seperti Google Classroom. Sementara itu, bentuk perkuliahan berlangsung secara sinkronus
yaitu secara tatap muka yang didukung dengan media pembelajaran seperti pemberian materi dan pemberian diskusi melalui Google Classroom yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa memperdalam ilmu atau materi yang sudah disampaikan di dalam kelas. Adapun bobot setiap komponen penilaian dibagi seperti berikut ini. Kehadiran 20%, nilai harian tugas dan diskusi kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian narasi pengajaran untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang tujuan, metode, serta evaluasi yang akan dijalani selama proses perkuliahan ini. Selanjutnya, mohon disimak video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Video ini adalah materi pekan kelima, yaitu rekrutmen dan seleksi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi perkuliahan kita. Hari ini adalah materi rekrutmen dan seleksi untuk pertemuan kelima, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya mau pastikan dulu apakah adik-adik sekalian siap untuk menerima materi. Siap, ya. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin baiknya kita berdoa dulu supaya proses belajar kita bisa lebih lancar ya dan diberkahi. Mungkin ketua tingkat bisa pimpin doa, silakan. Baik, sebelum kita rencanakan untuk memulai perkuliahan pada pertemuan hari ini, baiknya kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua tingkat. Kemudian untuk presensi kita, karena kita sudah menggunakan siakat, jadi presensinya nanti dicek sekarang ya. Silakan ambil HP-nya, kemudian buka siakatnya dan checklist untuk absensi hari ini. Silakan. Oke. Cukup ya, sudah ya? Oke. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini materinya adalah rekrutmen dan seleksi. Minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan dan peramalan SDM. Jadi sebelum ada rekrutmen dan seleksi itu ada perencanaan dan peramalan dulu. Jadi kita meramal, kita merencanakan sumber daya manusia yang seperti apa yang akan masuk ke dalam organisasi. Nah, setelah ada perencanaannya maka tiba di proses rekrutmen dan seleksi. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Ya, ada dua hal penting di sini. Jadi ini dua pembahasan sebenarnya. Pertama adalah rekrutmen dan yang kedua adalah seleksi. Nah, apa yang diharapkan dari pertemuan kali ini? Ya, diharapkan adik-adik sekalian itu memahami tentang prosedur di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya pada proses rekrutmen dan seleksi. Nah, indikatornya saya harapkan atau kita berharap setelah pertemuan ini selesai, adik-adik sekalian bisa mendefinisikan minimal apa itu rekrutmen, kemudian menjelaskan sumber dan proses rekrutmen, terus mendefinisikan seleksi, termasuk ketepatan dalam menjelaskan tahapan seleksi. Jadi setelah perkuliahan ini teman-teman tidak bingung lagi, adik-adik tidak bingung lagi interchangeable-nya antara rekrutmen dan seleksi, apa bedanya, ya, prosesnya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk materi hari ini itu ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah definisi, tentu saja. Kemudian ada proses, spesifikasi pelamar kerja, sampai dengan sumber dari pelamar kerja dan tes seleksi. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, sebenarnya kita harus tahu dulu kenapa rekrutmen dan seleksi itu penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dan ternyata ini sudah muncul dari beberapa ahli, ya, seperti Armstrong, ya, ahli di manajemen sumber daya manusia, seperti Bratton juga, seperti Boxall juga. Mereka pada dasarnya sepakat bahwa dengan proses rekrutmen dan seleksi yang baik itu, maka organisasi atau institusi itu bisa mendapatkan
sumber daya manusia yang berkualitas, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian bisa juga menghindari bias-bias yang terjadi, umpamanya bias-bias kesukuan, agama dan sebagainya. Nah, karena mengapa demikian? Karena proses rekrutmen dan seleksi itu dia tahapannya jelas, prosedurnya jelas, dan standarnya jelas. Jadi orang yang menjalankan itu tidak seenaknya. Oh, ini kayaknya kurang cantik, tidak usah saya terima. Atau ini kurang gagah, tidak usah saya terima. Tidak ada itu dalam proses rekrutmen dan seleksi. Nah, makanya ini penting ya. Seperti Armstrong bilang, menjamin proses objektif dan terukur. Jadi dia sudah ada patokannya. Kalau dia tidak mencapai target atau tidak mencapai skor, maka dia tidak bisa lulus. Nah, dan seterusnya. Ini juga yang sebenarnya diaplikasikan oleh pemerintah kita, contohnya di rekrutmen PNS, contohnya ya, gitu. Nah, makanya penting untuk kita pahami, ya. Oke, kemudian definisi. Nah, ada dua ya, rekrutmen dan seleksi. Yang mana datang duluan? Yang mana datang duluan? Tentu saja yang datang duluan atau yang muncul duluan adalah rekrutmen dulu. Ya, proses menarik individu secara tepat waktu dan dengan jumlah yang cukup, ya, sesuai dengan kualifikasi. Itu rekrutmen. Ya, rekrutmen itu adalah proses kita memanggil orang, ya, melalui apa itu? Ya, bisa melalui media massa, dibuka lowongan, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu rekrutmen. Jadi rekrutmen proses menarik individu secara tepat waktu. Ya, karena dia memiliki waktu yang spesifik. Makanya kita sebut dengan tepat waktu. Kemudian kualifikasi yang sesuai, karena ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pelamar. Nah, sementara seleksi adalah proses memilih. Ya, setelah kita memanggil, ya, kemudian kandidatnya datang. Nah, kandidat itu kemudian kita pilih. Makanya dia terpisah. Orang harus datang dulu mengikuti rekrutmen. Setelah terkumpul semua yang kita sebut dengan talent pool, ya, kemudian kita seleksi. Nah, di proses seleksi ini proses yang mematchingkan atau mencocokkan apa yang dibutuhkan oleh organisasi dengan spesifikasi manajemen sumber daya manusia yang direkrut tadi, ya, gitu. Nah, bagaimana proses rekrutmen? Ternyata proses rekrutmen itu tidak serta-merta muncul begitu saja ya. Bukan HRD atau Human Resource Department itu duduk-duduk kemudian dia bilang begini, oh ayo kita rekrut tenaga ahli komputer atau ayo kita rekrut tenaga teknisi. Nah, seperti itu ya. Jadi ada proses yang harus dilewati. Menurut desain itu ada 6 tahapan. Pertama, mengidentifikasi lowongan, analisis pekerjaan, mengkomunikasikan lowongan, mengolah tanggapan, pilih kandidat, dan mengatur wawancara. Jadi ada 6 proses di sini. Identifikasi lowongan itu berbicara tentang permintaan dari beberapa departemen dalam organisasi. Katakanlah umpamanya di bagian marketing kurang salesnya. Minta sama HRD. Nah, HRD yang akan merekrut. Jadi bukan orang marketing yang merekrut, HRD yang merekrut. Permintaan muncul dari HRD, dari marketing. Kemudian setelah itu analisis pekerjaan. Nah, dispesifikkan orang seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian baru mengkomunikasikan lowongan. Mengkomunikasikan lowongan itu artinya kita mengeluarkannya ke media massa, mengumumkannya supaya orang datang untuk seleksi. Kalau adik-adik biasa lihat itu ada brosur, ya, dan seterusnya. Kemudian mengelola tanggapan. Mengelola tanggapan itu respon atau berkas-berkas yang masuk itu kemudian disortir, ya, difilter oleh HRD. Nah, untuk mencocokkan yang betul-betul sesuai. Nah, kemudian ada pemilihan kandidat. Dari tanggapan yang masuk itu atau respons yang masuk itu kita memilih kandidat, kemudian setelah itu baru kita mengatur wawancara. Nah, di proses wawancara inilah proses akhir yang menentukan apakah kandidat yang kita akan rekrut, kita seleksi itu sesuai atau tidak. Nah, seleksi sendiri itu ada 3 ya. Seleksi itu ada 3. Pertama seleksi awal, seleksi substansif, dan seleksi kontingent. Ya, seleksi awal itu dilihat dari apanya? Nur Fadila coba jelaskan. Kalau seleksi awal biasanya kita lihat dari apanya? Tadi saya bilang pelamar itu memasukkan berkas. Jadi seleksi awal itu dilihat dari apanya, Nur Fadila? Dari rekrutmen, berarti dari berkasnya, ya, dari file yang masuk, ya. Kalau kita minta lulusan S1 umur maksimal 25 tahun, yang melamar umur 30 tahun bisa dimasukkan ke seleksi awal enggak? Bisa enggak? Tidak.
Tidak kan? Iya, karena spesifikasi yang kita minta adalah 25 tahun. Ya, bagus sekali ya. Nah, kemudian seleksi substantif. Nah, seleksi substantif ini orang yang kita sudah pilih itu seleksi berkas ceritanya, yang biasa kalian dengar, biasa orang bilang seleksi berkas. Nah, itu sebenarnya di situ seleksi awal. Kemudian dia lanjut ke substansif, tes tertulis, tes kinerja, dan wawancara. Ya, ditanya. Nah, kemudian ada, kalau dia sudah memenuhi itu, kemudian akan ada seleksi kontingen. Seleksi kontingen itu untuk memastikan apakah orang itu punya rekam jejak yang baik, latar belakang yang bagus. Biasanya kalau di PNS itu diminta SKCK kan? Ya, tes narkoba, tes kejiwaan. Jangan sampai yang direkrut itu agak gila-gila sedikit kan? Ya, setelah dia masuk, ternyata tidak bisa kerja dengan baik. Bagus, secara formulir bagus, dia punya kualifikasi bagus, tapi ternyata agak miring-miring otaknya. Nah, ini juga bermasalah sehingga butuh tes kontingen pada akhirnya ya. Nah, spesifikasi pelamar kerja. Nah, ada spesifikasi pelamar kerja yang harus diperhatikan oleh manajemen sumber daya manusia. Pertama adalah pengetahuan, keterampilan, kompetensi perilaku, kualifikasi pelatihan, pengalaman. Jadi ada beberapa ya tuntutan spesifik. Nah, pengetahuan itu penting. Kemudian ada keterampilan ya, yang dimiliki. Kemudian ada kompetensi perilaku. Apakah dia memiliki perilaku yang baik? Kemudian apakah dia pernah mengikuti pelatihan? Nah, itu semua diperhatikan ketika kita menerima pelamar. Tapi sekali lagi saya perlu garis bawah, ini tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya di bagian ini atau yang bagian sebelumnya. Oke, silakan Nur Fadila. Bapak kan tadi menjelaskan terkait dengan spesifikasi pelamar yang dilihat oleh MSDM, seperti pengetahuan dan lain sebagainya. Terus pertanyaan saya, di antara beberapa spesifikasi tersebut, mana nih spesifikasi yang lebih diutamakan seperti itu, Pak? Oh ya, mana spesifikasi yang lebih diutamakan? Ya, mungkin ada yang bisa bantu jawab sebelum saya jawab. Ada? Ada? Siapa? Ketua tingkat mungkin? Menurut ketua tingkat mana yang cocok? Atau mana yang paling penting? Menurut saya Pak, ada beberapa yang paling penting. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, kemudian perilaku. Iya. Seperti itu, Pak. Oh ya, oke. Benar ya, benar. Sebenarnya tidak ada jawaban yang salah di sini. Cuman kalau sebagai MSDM ya, di antara semua ini, dia bisa terangkum di satu hal. Apa itu? Terangkum di apa yang bisa tahu? Di pengalaman. Sebenarnya pengalaman itu sudah menggambarkan semua. Kalau dia punya pengalaman kerja di institusi dalam jangka waktu yang lama, dengan beban kerja tugas yang luar biasa, di top manajemen katakanlah, maka kita bisa pastikan kompetensinya bagus pasti. Pengetahuannya banyak enggak? Pasti banyak, kalau 10 tahun, 20 tahun kerja, dan seterusnya ya. Tapi sekali lagi, itu tergantung apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Sekali lagi itu ya. Tapi kalau harus memilih, mungkin yang kita highlight paling utama itu adalah pengalaman ya. Makanya untuk mahasiswa, jangan hanya kuliah saja. Jangan hanya menghabiskan waktu untuk berkuliah saja. Pastikan kalian memperkaya pengalaman kalian, agar nanti ketika di dunia kerja, kalian bisa punya bargaining power. Ya, ada hal yang bisa kalian tawarkan. Selain ijazah, yang sebenarnya kalau orang kuliah itu selesai bukan hanya kalian, ribuan kan yang sarjana. Nah, apa bedanya? Salah satunya adalah pengalaman. Oke, sumber dari pelamar kerja dan tes seleksi. Nah, ini sumber dari pelamar kerja. Biasanya sumber dari pelamar kerja itu, pelamar kerja yang datang ke organisasi itu bisa melalui apa? Ya, pengiklanan, agen, yang kita sebut dengan outsourcing, ya, pihak ketiga. Organisasi butuh pekerja, ada pihak ketiga yang mencari pekerja, gitu. Nah, jasa ya. Kemudian perusahaan pendidikan seperti lembaga pelatihan. Biasanya seperti itu ya, ada konsultan dan sebagainya. Ini sumber-sumber dari pelamar kerja. Jadi organisasi itu mendapatkan pelamar kerja, ada yang datang langsung, walk-in interview maksudnya, dia datang langsung ke dalam organisasi untuk melamar kerja, tapi sebenarnya lebih banyak yang dari balai latihan kerja datang. Jadi balai latihan kerja yang memfasilitasi. Nah, itu lebih mudah ya. Kalau kalian mau mencari kerja, lebih bagus melalui pihak ketiga. Karena pihak ketiga itu sudah punya link dengan perusahaan. Instead of kalian hanya datang secara langsung. Ya, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa ada tes, ya, ada tes seleksi.
Nah, tes seleksi itu menurut Armstrong itu ada 4 ya. Jadi tes kecerdasan, tes kemampuan, tes kepribadian, dan tes bakat. Jadi bukan hanya bicara kecerdasan, tapi juga dia tes kemampuan. Tes kemampuan itu mengukur apa? Mengukur kompetensinya. Apakah dia orang teknik mesin, apakah memang betul-betul dia teknik mesin atau hanya ijazahnya teknik mesin. Dia perawat, apakah betul-betul dia perawat atau biar tensi orang udah tahu, umpamanya ya, suntik orang, dokter suntik orang, orangnya mati, ya, tidak hidup kembali, ya itu. Jadi makanya perlu ada tes kompetensi atau tes kemampuan, tes kepribadian dan tes bakat, gitu ya. Mungkin bagian ini ada yang mau bertanya atau yang sebelumnya tadi? Ya. Baik. Siapa namanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rita Lestari. Ya. Jadi tadi kan Bapak menjelaskan tentang beberapa jenis tes seleksi. Nah, di antara beberapa tes seleksi tersebut, mengapa diperlukan tes kepribadian dalam seleksi sumber daya manusia? Oke, bagus sekali ya. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan materi perilaku organisasi. Di dalam perilaku organisasi itu ada yang kita sebut dengan personality traits atau kepribadian manusia ya. Nah, kenapa diperlukan tes kepribadian ketika kita menyeleksi karyawan? Karena pada dasarnya karyawan itu bekerja tidak sendiri, dia akan bekerja dalam tim. Nah, dengan mengetahui personality traits-nya, apakah dia orangnya ekstravagan, atau dia orangnya ekstrovert, atau dia orangnya introvert, atau orangnya concise, atau orangnya malas, nah itu bisa kita tahu dari tes kepribadian tersebut. Jadi tes kepribadian tersebut itu menggambarkan bagaimana dia berperilaku, sehingga bisa diprediksi ketika dia dalam organisasi, dia akan seperti apa. Dan MSDM itu tahu di mana dia akan ditempatkan. Karena ada orang yang pandai sekali tapi nggak bisa ngomong, ada kan? Iya, dia hanya bisa kerja, nggak bisa diajak bicara. Kalau kamu ajak bicara dia nggak bisa. Nah, berarti dia harus ditempatkan di tempat yang tidak terlalu terekspos dengan tim. Nah, contohnya seperti itu. Atau ada orang yang ekstrovert sekali, orang menggebu-gebu sekali. Cocoknya di mana kira-kira ini? Sebagai contoh, orang yang terbuka, semangat berbicara, semakin ramai tempat, semakin dia bersemangat. Tempat yang di humas bisa, atau di sales. Kalau dalam organisasi, umpamanya di perusahaan, sales kan, marketing. Nah, karena dia bersemangat, Pak silakan kita beli ini, mobil ini bagus sekali ya, gitu. Orang pendiam kita taruh di situ bisa menjual nggak? Nggak bisa, ya. Ya, yang ada bangkrut nanti ya. Gitu. Makasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Siapa tadi namanya? Oke, nanti saya catat namanya. Nah, sebagai summary atau sebagai ringkasan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, itu kalian bisa lihat bahwa rekrutmen itu proses menarik individu, sementara seleksi itu proses memilih kandidat yang paling diinginkan. Jadi menarik dulu orang masuk, dibikin talent pool-nya, setelah terkumpul semua baru kita pilih. Nah, begitu ya. Kemudian proses rekrutmen itu terdiri atas identifikasi jenis pekerjaan, harus ada dulu pekerjaan apa yang kita butuhkan, terus kita umumkan, kemudian kita kelola respon yang masuk, berkas yang masuk, kita pilih kandidatnya, dan kita atur wawancara. Sementara proses seleksi sendiri, itu ada seleksi awal, seleksi substantif, dan seleksi kontingen. Nah, saya sudah melampirkan link Google Classroom ya, ada Google Classroom. Nah, nanti saya kirim di grup. Tolong kalian klik link Google Classroom-nya. Di situ ada kuis yang saya siapkan. Kuis itu kalian harus jawab dan nanti akan saya nilai ya, untuk mengetahui apakah kalian betul-betul paham dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk atensi kalian. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kalian pahami dan kemudian bisa menjadi refleksi. Apalagi kalian sebenarnya dalam tanda kutip calon pekerja, ya mahasiswa itu calon pekerja kan? Ya, calon pekerja, maka kalian harus, oh setelah kalian paham, oh ternyata rekrutmen seleksi itu seperti ini, berarti saya sebagai calon pekerja harus menyiapkan diri supaya saya match dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Salah satunya adalah meningkatkan pengalaman. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.